permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang akan melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Ellen Novani akan menyampaikan beberapa pengumuman penting yang telah kami rangkum dalam Aba News Update minggu ini. Jangan lupa, anak-anak muda Aba Youth Teens hadir setiap hari Sabtu pukul 5 sore untuk open gate-nya, bertempat di lantai 3 Aba Love Ministry Bali. Dan untuk adik-adik Kega, jangan lupa untuk memuji dan menyembah Tuhan setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Aba Love Ministry Bali. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir bersama-sama beribadah pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023, pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dia telah mengalahkan maut. Mari kita bersama-sama merayakan kebangkitannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, pukul 9 pagi bertempat di Aba Love Ministry Bali. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan misi yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Baik itu lewat Sanggar Tunas Pertiwi yang ada di desa di Karangasem, pelayanan kontekstual yang ada di Banjartenten, maupun lewat Sekolah Tunas Bangsa. Terima kasih atas kesetiaan jemaat yang tetap mendukung pekerjaan misi ini dengan doa, daya, dan dana.
great, and it's never gonna change how great it is. 'Cause I'm living my best life. Yeah, 'cause I'm living for the most high. Mari tetap setia menabur untuk kerajaan Allah melalui janji iman misi tahun 2023 dengan mengisi kartu janji iman misi yang bisa Bapak Ibu, Saudara-saudari dapatkan di Asyr. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa korporat Komsel akan diadakan dalam waktu dekat ini. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan kepada jemaat. Demikian Abanus update dalam minggu ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan, tetap semangat, semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehat, sukacita. Saya percaya setiap kita hari ini, pagi ini, kita ada di dalam naungan Allah. Kenapa demikian? Kita boleh bertemu, kita bisa melihat wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah yang disertai Tuhan. Saya percaya itu. Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu dalam keadaan sukacita, membuat kami juga sukacita pada pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang memperhatikan setiap anak-anaknya, yang memperhatikan dia, dan dia menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang kasih, saya percaya sekali bahwa anugerah Allah disediakan untuk setiap kita pada saat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini kita sama-sama belajar tentang firman Allah. Karena kita mempercayai bahwa firman Allah itu adalah kekuatan yang besar, yang dahsyat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke acara ini, yuk kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat kemurahan Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Makasih saat ini kami bersama-sama anak-anak-Mu berkumpul, ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicara Engkau kepada setiap kami. Biarlah Tuhan roh Allah menyelimuti kami anak-anak-Mu, sehingga setiap kami Bapa boleh mendengar, boleh mengerti maksud dan rencana-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Berkati kami Bapa, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu ya, beberapa minggu yang lalu kita belajar bersama di mana bangsa Israel akan keluar dan ingin keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan yang dipimpin oleh Musa dan kakaknya Harun. Karena Tuhan sudah mengeraskan hati Firaun, sehingga dengan segala macam cara Musa minta izin kepada Firaun, tidak diizinkan. Bahkan bangsa Mesir mendapatkan tulah demi tulah yang mereka terima. Tapi setelah tulah yang ke-10, dia diizinkan untuk pergi. Tapi sebenarnya hati Firaun tetap keras bahwa tidak mengizinkan bahwa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan mereka, begitu keluar dari tanah Mesir, sampailah dalam perjalanan cukup jauh, dia sampai di tepi pantai Tiberau. Disitulah dia beristirahat, dia membuka kemahnya, dia menikmati beristirahat di situ, termasuk hewan-hewannya mencari makan di situ dan sebagainya sering kasih. Pada langkah selanjutnya, bangsa Israel akan melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian dalam ronde yang kedua sering kasih. Nah, dalam persiapannya sedemikian rupa, semua tenda-tenda, kemah-kemah dibongkar sedemikian rupa, dilipat dan akan berangkat melanjutkan perjalanannya. Setelah dia siap berangkat, maka berangkatlah bangsa Israel. Tentunya bangsa Israel dalam pemberangkatan jauh pasti membawa bekal, mungkin bekal makanan, minuman dan sebagainya. Di dalam perjalanan sampailah 3 hari dia berangkat beserta keluarga dan semua bangsa Israel berjalan sampai hari yang ketiga. Dia mulai merasa kehausan,
ya, haus dan lapar. Dia ingin minum, bahkan mungkin minum bawaannya sudah habis. Nah, dalam kondisi yang seperti itu bangsa Israel mulai bersungut-sungut marah kepada Musa. Mungkin dalam bahasa sehari-hari katakan, Musa, gimana sekarang kami kehausan, tidak ada air di sini. Sudah 3 hari kami tidak minum, gimana ini? Saudara yang kasih, bangsa Israel protes dan bersungut-sungut kepada Musa. Saudara yang kasih, bersungut-sungut kepada Musa sama halnya dia bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara yang kasih. Ya, dan apa yang terjadi? Dia tahu bahwa air di Mara itu rasanya pahit. Dan kondisi mungkin bingung Musa menghadapi atau berhadapan bangsa Israel yang sedang bersungut-sungut dan marah-marah dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia memanggil Tuhannya. Dia berteriak-teriak. Dia panggil Bapa di surga untuk menolongnya. Kalau kita boleh baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, dalam ayat yang ke-22 dan selanjutnya berkata demikian, sering kasih. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena airnya pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamainya orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Yang 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara yang kasih, pada waktu Musa mendengar teriakan-teriakan persungutan demi persungutan yang disampaikan kepada Musa, saudara yang kasih, bagaimana kemarahan daripada bangsa Israel karena dia membutuhkan air minum. Dengan air yang ada di Mara, airnya itu pahit, saudara yang kasih. Maka yang dilakukan oleh Musa, dia berseru-seru kepada Tuhan di surga. Dia berdoa tentunya, dia berteriak kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesah bangsa Israel kepada Tuhan. Mungkin dia katakan, Tuhan tolong kami bangsa Israel butuh air untuk minum. Karena air di Mara ini pahit rasanya dan tidak bisa diminum. Sering kasih, Tuhan mendengar doa Musa. Dan Tuhan berkata kepada Musa, lihatlah ada sepotong kayu, lemparkanlah itu kepada air tersebut. Saudara yang kasih. Dan Musa melakukannya. Dia ambil sepotong kayu, dia lemparkan sedemikian rupa ke genangan air, dan genangan air itu menjadi manis rasanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk kita sama-sama belajar, ya. Belajar dari kisah cerita ini, saudara yang kasih. Ya, kisah cerita yang luar biasa, yang sangat dahsyat tentunya bagi setiap kita. Kita belajar menyimak kisah cerita ini, saudara yang kasih. Nah, pada waktu bangsa Israel berteriak-teriak, bersungut-sungut, ya, marah-marah kepada Musa, sama halnya bangsa Israel itu marah kepada Tuhan. Karena perjalanan mereka dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan ada di tempat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Persungutan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, persungutan tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan benci kepada persungutan. Dan bangsa Israel bersungut-sungut pada waktu itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita hidup di zaman ini juga sama, saudara yang kasih. Banyak orang-orang percaya
setiap hari bersungut-sungut kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merasa beban berat dalam hidup mereka. Ya. Jatuh bangun dalam iman mereka ikut Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menunjukkan cintanya, bahwa Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya yang luar biasa. Tetapi orang yang percaya hari-hari ini penuh dengan persungutan kepada Tuhan. Saudara yang kasih, hati-hati. Jangan sampai kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena persungutan adalah kebencian daripada Tuhan. Saudara yang kasih, di dalam gereja juga demikian, sering sama halnya, saudara yang kasih. Selalu ada persungutan, ya. Jemaat tidak dibesuk oleh pemimpinnya, oleh PKS-nya, dia bersungut-sungut. Dia merasa dihargai, ya. Tidak merasa disambut. Ibadah tidak dikasih salam oleh pemimpinnya, dia marah, ngambul, sering kasih. Hati-hati. Jauhkan setiap kita, jauhkanlah daripada persungutan, sering kasih. Beban yang ada dalam pundak kita, setiap pribadi lepas pribadi, ayo kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan siap mendengar semua yang kita naikkan di hadapan Allah. Kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, saya mendapatkan satu hal yang beban berat di pundak saya, di keluarga saya, di anak saya sampaikan ini kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Saudara yang kasih, saya percaya Tuhan mendengar doa setiap kita. Yang jadi masalah, saudara yang kasih, kadang-kala kalau kita minta kepada Tuhan, kita minta langsung ada jawaban. Itu sering yang menjadi masalah dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita belum dijawab, bukan tidak dijawab, saudara yang kasih, belum dijawab oleh Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Sudah berhenti saja saya berdoa. Saudara yang kasih, kita putus asa, kita marah kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mau mendengar doanya. Padahal Tuhan mendengar doa setiap kita orang percaya dengan Tuhan. Saudara yang kasih, Musa melakukan terobosan yang luar biasa. Mencari solusi yang terbaik. Dia tidak mengandalkan pikiran dan pengalamannya. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Itulah mencari solusi, saudara yang kasih. Jadi kalau kita pun menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini yang rasanya berat bagi setiap kita, yuk kita berseru-seru dengan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya serahkan segala permasalahan saya. Saya tidak sanggup. Saya tidak bisa Tuhan. Tolong saya anakmu ini. Saudara yang kasih, saudara dan saya pasti didengar doa kita oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan yang menentukan, pertolongan itu akan datang dan hadir dalam hidup setiap kita. Saudara yang kasih, di dalam Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang selalu memperhatikan dalam kehidupan setiap kita. Ya, di dalam ayat yang ke-24 dia katakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Maka kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sering kasih, persungutan muncul terus dalam kehidupan kita. Kita sama, sering kasih, dengan bangsa Israel. Israel yang ada di sana dan Israel yang ada saat ini, yaitu kita semuanya sama, sering kasih. Kadangkala kita tidak mengucap syukur dengan penyertaan Tuhan. Tidak mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sediakan. Kita lupa detik ini kita ada. Masih ada nafas yang keluar dari hidung kita. Itu berkat Allah, sering kasih. Itulah anugerah Allah yang besar buat setiap kita. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Masih ada udara yang keluar dari hidung saya. Andai kata detik ini udara, nafas tidak keluar dari hidung kita, berarti kita sudah melupakan bumi ini atau kita meninggalkan bumi ini. Saudara yang kasih, kita akan istirahat di rumah masa depan kita. Di mana? Peristirahatan yang kekal di kuburan tentunya, saudara yang kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap hari kita wajib datang kepada Tuhan, mencari solusi yang terbaik. Dan Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Karena saudara dan saya adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya diperhatikan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan tahu. Sebelum saudara dan saya ngomong dengan dia, sebelum kita mencari solusi, Tuhan pun sudah tahu. Tapi Tuhan ingin mendengar yang saudara ucapkan dan sampaikan kepada Allah kita. Saudara kasih, luar biasa. Mari kita tentunya terus belajar berseru kepada Tuhan. Berdoa tiada putusnya.
atau berdoa tidak berkeputusan. Ya. Terus setiap saat begitu ada waktu kita ngomong dengan Tuhan, sambil ibu-ibu di dapur, bapak-bapak di kantor, mungkin kerja dimanapun. Setiap saat kita berhubungan dengan Tuhan. Sambil bekerja kita bisa katakan, terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Saudara yang kasih, kalau saudara dan saya mengucap syukur dengan Tuhan, maka Tuhan pun bersuka cita. Sama halnya dengan kehidupan kita pribadi. Kalau anak kita sering ketemu dengan kita, saya senang sama mama, saya senang sama papa, saya mau bersama dengan papa, saya mau pergi kemanapun dengan papa dan mama. Kita sebagai orang tua senang mendengarnya, bahwa anak-anaknya tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau setiap saat kita boleh ngomong dengan Bapa kita di surga, hati Bapa di surga gembira, sukacita melihat kata-kata daripada anak-anaknya, saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari setiap hari kita mencari solusi menghadap hadirat-Nya. Saudara yang kasih, kita bisa memuliakan Dia. Ya, kan Dia boleh mendengar suara kita tinggikan Dia, kita sebarkan kerajaan-Nya, kita lebarkan kerajaan-Nya. Saudara yang kasih, biar hanya nama Dia yang dipuji dan dimuliakan. Jangan nama kita yang dimuliakan, saudara yang kasih. Kalau nama kita dipuji dan mungkin dimuliakan, diagungkan nama kita, nggak ada artinya apa-apa, saudara yang kasih. Yang terbaik, biarlah hanya Engkau yang dimuliakan melalui kehidupan setiap kami tanpa kecuali. Kita boleh melangkah ke rumah tetangga, bercerita dan sebagainya. Boleh kita sampaikan bahwa saya ada hari ini, saya bisa makan hari ini karena Tuhan, karena pertolongan Dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam kondisi sedih dan susah menghadapi ini, ngomong sama Tuhan, sampaikan sama Tuhan, Ibu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan saya Tuhan yang hidup. Ibu bisa ngomong, Tuhan Yesus berkatilah saya. Pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Saudara yang kasih, biar setiap saat dalam hidup kita hanya melalui Dia, yaitu nama Tuhan yang dimuliakan. Saya ada, kita ada oleh karena Dia. Tanpa Dia kita tak akan tersesat, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, dalam pasal yang ke-25 berkata demikian, saudara yang kasih. Musa berseru-seru kepada Tuhan, menunjukkan kepada melemparkan kayu ya, mengambil sepotong kayu dan dilemparkan kepada air itu sehingga air itu menjadi manis. Saudara yang kasih, banyak orang bercerita dan menggambarkan sepotong kayu adalah salib Kristus. Di dalam salib itu ada Yesus yang disalibkan di atas kayu tersebut. Kalau kehidupan setiap kita hari ini penuh permasalahan, datang kepada salib itu. Di salib itu ada Yesus. Sebagai Tuhan dan Allah saudara dan saya, kita datang kepada Dia. Kita berseru kepada Dia. Kita mengaduh kepada Dia. Yang pahit. Yang kita rasakan hari-hari ini. Kepahitan hidup, kepahitan hati. Apabila itu kita serahkan kepada kayu salib, yaitu kepada Yesus. Saya percaya kehidupan saudara dan saya, semua kepahitan yang ada dalam hidup saudara akan sirna. Karena ada salib Kristus di situ yang membawa hal yang luar biasa, hal yang pahit menjadi yang manis. Kalau firman Tuhan dalam kitab Mazmur 119 di dalam ayat yang ke-103 berkata demikian. Itulah kesaksian daripada Daud itu sendiri. Betapa manisnya janjimu itu bagi langitku, tapi lebih daripada madu ada di dalam mulutku. Ya, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Janji Tuhan yang diberikan kepada Daud manis, saudara kasih. Berarti janjinya digenapi. Di langit-langit mulut Daud ada rasa madu yang manis. Saudara yang kasih, berkat Tuhan itu luar biasa, manis rasanya. Segala kepahitan yang ada dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Saudara yang kasih,
Firman Tuhan begitu indah, mengajar kepada setiap kita, mengingatkan kehidupan setiap kita langkah demi langkah. Biarlah kehidupan setiap kita selalu berharap kepada mereka. Saudara yang kasih, dalam ayat yang ke-25c berkata demikian, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, saudara yang kasih. Apakah itu ketetapan, saudara yang kasih? Ketetapan diberikan daripada Allah kepada kehidupan setiap kita. Ketetapan adalah suatu rencana abadi Allah dari kekal sampai kekal, saudara yang kasih, yang diputuskan Allah berdasarkan kehendaknya. Mazmur 33 dalam ayat yang ke-11 berkata demikian, saudara yang kasih. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saudara yang kasih, berarti Tuhan punya rencana yang kekal. Sebelum kita pun ada, sebelum kita ada di bumi, rancangan Allah sudah ada. Berarti saudara dan saya hidup di dalam rancangan Allah. Dan rancangan Allah adalah damai sejahtera. Saudara yang kasih, yaitu ketetapan adalah rencana abadi Allah buat saudara dan saya. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama di dalam ayat yang keempat dan yang kelima berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara yang kasih, rancangan Allah yang abadi buat saudara dan saya. Dia merindukan saudara dan saya percaya kepada Dia, dan saudara menjadi anak-anak Allah. Apabila saudara dan saya menerima Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidup mereka, dalam hidup kita, Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita percaya dengan Dia, dan kita tidak hidup binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan. Saudara yang kasih, saudara hidup dalam ketetapan Allah yang sudah Dia rancangkan sedemikian rupa, dan saudara dan saya ada di dalam rancangan, ada di dalam ketetapan-ketetapan Allah yang sudah dirancangkan sedemikian rupa, bahwa saudara menjadi anak-anak Allah. Itulah rencana abadi dari kekal sampai kekal. Rencana dari awal hingga akhir, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Itulah ketetapan-ketetapan Allah yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita tanpa kecuali. Ada di tempat ini dan saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Yang diberikan kepada kita adalah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan dari Allah kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ada aturan-aturan, saudara yang kasih. Kita hidup harus menurut dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Atau rambu-rambu yang Tuhan sudah pasang dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita berjalan melangkah dalam hidup ini tanpa peraturan-peraturan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, berarti kita melanggar aturan yang sudah ada. Dan aturan ini Tuhan punya, saudara yang kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kepada setiap kita tanpa kecuali, saudara yang kasih. Ya, peraturan Tuhan sangat besar buat setiap kita. Sesuatu yang dibuat dan harus dilaksanakan oleh individu orang-orang percaya. Kita lihat sehari-hari di mana kita ada, banyak rambu-rambu yang dipasang di pinggir jalan. Rambu-rambu lalu lintas dipasang, ditulis di sana. Dengan tujuan jangan sampai kita melanggar aturan itu. Karena di balik aturan itu ada tanda bahaya, saudara kasih. Kalau kita melanggar aturan yang sudah ada, bahaya itu akan menimpa, menerpa kepada setiap kita. Maka dari itu kalau kita ingin bepergian dengan baik, dengan selamat, mari kita penuhi aturan itu. Kita laksanakan aturan itu. Kalau kita mengendalikan motor, di jalan ini ada tulisan kecepatan sekian kilometer per jam, harus kita ikuti. Karena jalannya penuh liku-liku dan sebagainya. Tetapi kadang-kala kita, karena kita ahli dalam mengendarai motor mungkin dan sebagainya, kita ngebut sedemikian rupa, begitu ada tikungan, kita bingung, gugup, dan kita boleh jatuh. Saudara yang kasih, dalam dunia ini
penuh hal yang membahayakan. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar mengikuti peraturan-peraturan yang Allah sudah berikan. Jangan sampai kita jatuh dalam baik jasmani maupun rohani. Demikian juga firman Tuhan berkata, mari kita dengar-dengaran akan suara Allah. Kita dengar-dengaran teguran-teguran dari Allah. Kita dengarkan baik-baik bisikan daripada bisikan Allah. Dan suara Allah kita perhatikan dalam hidup ini. Kalau kita memperhatikan teguran Allah, suara Allah, apapun itu, kalau kita mengikutinya dengan baik dan seksama, saya percaya saudara tidak akan jatuh di dalam kegelapan. Tapi bila saudara melanggar aturan yang sudah ada, yang Tuhan sudah sediakan, saya takut saudara bisa jatuh dan binasa. Saudara yang kasih, Allah kita yang luar biasa, yang selalu memperhatikan kehidupan anaknya, yaitu saudara dan saya. Saudara yang kasih, mari kita belajar dalam ayat yang ke-26 mengatakan bahwa kita harus taat akan firman dan mendengar dan melakukan firman tersebut. Saudara yang kasih, kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, maka suara itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah mendengar firman Allah, mari kita lakukan firman Allah itu. Siapa yang mendengar dan melakukan akan firman Allah, hidupnya diberkati, hidupnya disertai oleh Tuhan, dijauhkan segala mara bahaya dan celaka dalam hidup ini. Karena kita mengikuti aturan yang ada dan kita mendengar bisikan demi bisikan Tuhan kepada setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih, saya percaya itu. Kalau hari-hari ini dalam kehidupan saudara saya penuh dengan persoalan demi persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam kitab Yeremia juga mengingatkan kita. Yeremia 33 dalam ayat yang ketiga berkata demikian, berseru, aku menjawabnya, dan Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar kepada saudara dan saya yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang kasih, luar biasa. Saudara yang kasih, sekali lagi kita baca, berseru, aku menjawabmu, dan Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar kepada setiap kita yang percaya, yang tak terpahami oleh kita, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, yang tidak kita mengerti, yang tidak kita tahu, itu sudah disediakan buat saudara saya. Yang tidak ada di benak pikiran kita sudah disediakan buat saudara saya. Saudara yang kasih, Allah kita Allah yang hidup, yang selalu memperhatikan kehidupan setiap kita. Ya, mari kita dekatkan diri kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, lebih hari lebih bertumbuh, lebih hari lebih dewasa mencerna firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman, saudara yang kasih, saudara dan saya pasti tampil beda. Karena saudara adalah orang-orang yang luar biasa, yang disertai oleh Tuhan dan diberkati Tuhan dan dituntun oleh Tuhan kemanapun saudara pergi. Tuhan tidak akan tinggalkan dan melupakan saudara. Tuntunan Allah setiap hari kepada saudara dan saya. Dan Tuhan membawa kepada kita ke jalan yang benar. Dan Tuhan menjauhkan kita daripada kejahatan. Tetapi berkat damai sejahtera dari Tuhan untuk saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk setiap kita.